Tidaklah Nabi kita Muhammad dan keluarga Muhammad itu dalam keadaan kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan makanan yang sama, sehingga dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi, wa kana amruhu furuta, perbuatannya itu adalah melampaui batas. Suatu yang melampaui batas adalah dosa besar. Jamaah rahimakumullah. Dari sini Rasulullah SAW memilih hidup yang sederhana agar umat ini demikian. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh kaya, tidak boleh maju dari segi fisikal dan finansial serta perekonomian. Bukan seperti itu. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah hati kita tidak terikat dengan kemegahan dan kemewahan duniawi. Sehingga dalam riwayat lain Rasulullah menyampaikan, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Apa yang sedikit tapi memberikan kecukupan itu lebih baik dibandingkan dengan yang banyak tapi melalaikan. Al-Quran menyampaikan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh bermegah-megahan dan berbanyak-banyak dari segi anak, harta dan keturunan serta pengikut. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau masuk ke dalam kubur. Nah, nanti ayat bisa dilanjutkan. Waktu kita sedikit sudah pernah dibahas baik oleh kita dan guru-guru kita yang lain, terutama Ustadz Fakhruddin Lahmudin. Ayat ini secara panjang lebar sudah dibahas. Alhaakumut takatsur, ini surah At-Takatsur. Maka hari ini kita ambil bahwasanya kalau melalaikan kita dari dunia, ini akan menjadi biang malapetaka suatu saat nanti. Kita ketika sudah memiliki harta tanpa peduli akan hak dan kewajiban, maka hati itu cenderung selalu ingin mengikuti hawa nafsu. Dia dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka tak heran kadang-kadang istrinya ada 2, 3, rumahnya besar, hartanya melimpah, teman-temannya banyak, tapi makin jauh dia dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, makin ada jarak yang panjang antara dia dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhir-akhirnya karena dia tidak mampu merasakan ketenangan dan kesenangan di dalam hidup ini, padahal dari segi keduniawian dia lengkap dan bahkan berlebihan, maka dia larilah ke narkoba. Ada orang-orang besar ditangkap karena narkoba. Ada orang-orang besar ditangkap karena dia itu sedang melakukan khalwat ataupun melakukan mesum dengan istri orang. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dia punya kedudukan. Nah, kedudukan itu pun dimanfaatkan untuk mengelabui daripada manusia yang lain dan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka maukah kujadikan, kata Allah, maukah kujadikan ini batha sebagai emas? Rasul bilang jangan. Lapar sehari, kenyang sehari, itu adalah lebih baik. Karena dia tidak melalaikan. Lapar, ingat Allah. Tadarra'tu ilaika ya Rabbi. Aku merendah dan memohon kepadamu. Kenyang, aku bersyukur dan memuji akan asma'mu wahai Rasul. Suatu ketika, jamaah rahimakumullah, Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha wa ardaha memasak roti. Roti itu masih panas. Beliau tak mau makan habis masak kecuali diantarkan kepada ayahandanya. Dia datang, dia minta, ya Rasulullah, ini roti. Dari mana roti ini? Kata Rasul, aku yang memasaknya wahai ayah. Tak enak hati ini ketika aku sudah memasak dan menanaknya kecuali engkau memakannya duluan. Lalu Rasulullah memakan roti yang masih panas ini, yang bentuknya bundar, lalu dipatahkan sedikit, dicicipi oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Ananda,
tahukah engkau ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam perut ayahmu setelah 3 hari ini. 3 hari Rasul dan pemimpin umat tidak makan, ini dibuat oleh anaknya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW salat malam, tetapi keluarganya dalam keadaan lapar. Mereka tidak punya makanan. Maka dalam banyak hadis disebutkan, ma syabi'a Muhammad wa alu Muhammad salasata ayyamin tuba'an hatta qubida. Tidaklah Nabi kita Muhammad dan keluarga Muhammad itu dalam keadaan kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan makanan yang sama, sehingga dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kenyang 3 hari berturut-turut dengan makanan yang sama? Karena Rasul tidak menyimpannya. Tidak seperti kita di kulkas, kita simpan. Sehingga makanan itu cukup untuk berhari-hari. Kalau beli yang gagah-gagahan, ada orang tawar, berapa ikan nih? 100. Tidak ada yang beli. Berapa tuh? 150 dia beli juga. Untuk gagah-gagahan. Ini yang terjadi di kalangan umat. Ketika ini sudah terjadi, maka kepedulian kita terhadap kampung akhirat tidak ada lagi. Bahkan di dunia kita rasakan kepedulian antar sesama tidak ada. Umat Islam ini semakin terpuruk dan terbelakang.